Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CSS. Kita akan belajar tentang outline. Outline adalah garis di luar perbatasan border elemen agar elemen terlihat menonjol. Jadi difungsikan untuk lebih membuat elemen itu terlihat menonjol. Digunakan untuk menentukan width, warna, dan style outline, dan masing-masing sisi nilainya sama. Jadi tidak seperti border. Jadi kalau border kita bisa pisahkan tiap sisi, tapi kalau outline itu satu, semuanya sama. Dan outline tidak termasuk dalam dimensi elemen, tidak mempengaruhi lebar dan tinggi elemen. Jadi ini tidak masuk ke dalam properti seperti border, kemudian margin, kemudian padding dan konten. Jadi di luar itu. Jadi dia tidak terhitung ke dalam volume elemen. Kemudian outline juga mempunyai properties yaitu style. Jadi digunakan untuk style seperti halnya border, yaitu outline style. Nilai dari outline style itu ada dot, dash, solid, double, groove, ridge, inside, outside, none, dan hidden. Seperti halnya di border ya. Dan untuk menampilkan outline harus ditambahkan outline style. Jadi ini properties outline style ini harus ditambahkan agar outline ini bisa muncul. Dan kemudian outline juga mempunyai color. Jadi ada properties color yaitu outline color. Nilainya menggunakan color name yaitu hex, RGB, dan invert. Nah, invert ini yaitu kebalikan dari background di belakang. Jadi kalau warna backgroundnya itu misalkan hitam, maka bisa jadi untuk outline-nya itu warnanya putih seperti itu. Jadi bertolak belakang dengan background. Jadi bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di belakangnya. Lalu kemudian untuk width, jadi seperti halnya border juga ada width-nya. Untuk menentukan tebal outline bisa menggunakan pixel, point, centimeter, em, dan thin, medium, dan thick. Oke, seperti ini. Nah, ada lagi untuk offset, digunakan untuk lebar space antara outline dengan sisi luar atau border elemen. Nah, jadi kalau misalkan walaupun tidak termasuk ke dalam space, maka atau lebar dan tinggi elemen, maka dia bisa menyesuaikan dengan jarak antar elemen dengan outline itu. Jadi seperti halnya border dengan padding seperti itu. Oke, dan ini untuk contoh penulisan singkat atau shorthand menggunakan outline saja, dan ini untuk offsetnya saya pisah. Oke, jadi 5 pixel dot red seperti halnya border. Oke, kita akan coba praktekkan. Kita akan buat dokumen HTML. Simpan dulu lah. Kita simpan ke dalam folder CSS2. Kita simpan sebagai CSS outline.html. Oke, seperti ini. Lalu kita ketikkan HTML dan kita isi judulnya misalkan CSS outline. Nah, di body ini saya akan coba untuk membuat beberapa elemen. Contohnya saya akan buat nanti untuk demo ya. Misalkan H1 ini. Kita akan buat di sini tuh ada outline-nya. Oke. H1 ini saya akan beri ID misalkan ini O1, outline 1, dan untuk teksnya adalah ini adalah outline 1. Oke, saya akan copy semuanya dan kita akan buat misalkan nanti untuk demo ada 6 H1 misalkan seperti ini, ada O1, kemudian O2, O3, O4, O5. Oke, ini ketambahan ya, nggak apa, ini ini aja, ini 3, ini 3, 4, ini 5, dan ini untuk O6. Oke, lalu kemudian untuk CSS-nya saya tempatkan di internal. Jadi kita buat style seperti ini, kita masukkan di sini. Kita akan coba seleksi yang pertama yaitu O
Jadi ID O1 dan kita akan buat yang pertama adalah kita berikan border. Nah, misalkan 2 pixel solid warnanya red seperti ini. Kita akan coba lihat, kita reload dan coba kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ada 6 div, maaf, bukan 6 div tapi 6 elemen dan ini adalah bordernya. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dengan outline, kita akan tambahkan outline style. Nah, ini adalah minimal properties yang harus digunakan jika kita ingin menampilkan outline. Jadi outline style kita akan berikan solid. Oke, seperti ini. Kita akan lihat kalau kita reload maka akan ada outline warna hitam seperti ini sebagai standarnya. Oke, kita kembali lagi. Itu untuk contoh dari minimal penggunaan outline. Kita akan coba copy dan kita akan coba untuk gunakan yaitu O2. Di ID O2 ini saya akan berikan color. Jadi outline, color, kita akan berikan warna name color name ya, yaitu blue, biru seperti ini. Nah, kita akan coba lihat kalau kita reload, maka hasilnya di sini ada warna dari outline. Oke, jadi standarnya itu adalah hitam dan ini adalah contohnya solid dan ini untuk colornya kita buat biru seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini outline ada di luar dari sisi border. Oke, seperti ini. Dan kita akan lihat nanti ketika ini nanti kita coba lihat di inspect element apakah nanti akan memakan yang namanya space atau tidak, atau menjadi dimensi dengan elemen H1 ini atau tidak. Oke. Selanjutnya adalah untuk ID O3. Kita akan lihat ID O3, kita akan berikan border warna merah, kemudian outline style ini akan saya ganti dari solid menjadi misalkan dot. Oke, dan untuk color saya akan ganti menjadi RGB, misalkan A, B, C, D, E, F. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita simpan, kita akan lihat untuk O3. Oke. Jadi untuk bordernya seperti ini, ada stylenya yaitu dot dan juga warnanya yaitu biru muda. Oke, seperti ini. Nah, itu untuk penggunaan outline style yang berbeda dan juga outline color itu menggunakan warna hex ya. Oke. Kita akan gunakan O4. O4 yaitu untuk mengatur H1 di O4 ini. Oke. Kita akan coba untuk tambahkan di sini. Sebelumnya saya ganti dulu untuk outline stylenya. Kita coba untuk style yang lain yaitu groove, dan untuk outline colornya saya akan ganti menjadi RGB. RGB misalkan saya isi dengan misalkan 0, 130, misalkan di sini untuk blue-nya itu 100. Dan kemudian kita akan berikan properties yaitu outline width. Outline width-nya saya akan coba isi misalkan 5 pixel. Oke, kita akan coba lihat di bagian O4 ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tadi membuat yang namanya outline stylenya groove. Jadi seperti ini bentuknya, seperti ada bevel dan juga warnanya hijau ya. Ini kira-kira hijau. Dan lebarnya ini menjadi 5 pixel, jadi lebih lebar dari yang sebelumnya. Oke, dan yang selanjutnya yaitu kita akan coba untuk O5. Di O5 ini kita akan ganti misalkan ini akan saya ini harusnya ya, bukan yang sebelumnya.
Jadi selain pixel kita bisa gunakan cm. Contoh misalkan 0,2 cm. Oke, jadi hati-hati kalau misalkan gunakan cm, karena cm ini 1 cm itu udah sangat tebal sekali. Jadi kita gunakan 0, berapa gitu. Nah, di sini outline stylenya saya akan ganti menjadi misalkan rich seperti ini, dan warnanya misalkan saya ganti 0, 90, ini menjadi 50, dan ini menjadi 60, misalkan seperti ini. Oke, itu untuk O5. Kita akan buat untuk O5 dan kita lihat untuk 0,2 cm itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi untuk 0,2 cm sebenarnya sudah cukup tebal ya. Jadi seperti ini. Oke. Dan selanjutnya yaitu kita akan coba untuk O6. Kita akan copy, dan di O6 ini saya akan tambahkan offset. Jadi kita ganti dulu ini misalkan dari rich menjadi double, dan kemudian untuk colornya misalkan blue. Oke, dan kita akan ganti offsetnya menjadi 7 pixel, dan kemudian outline offset. Jadi untuk jarak antara offset outline dengan luar elemen, baik itu border maupun bagian luar elemen, itu adalah misalkan 30 pixel. Oke, kita bisa lihat di sini. Maaf, ini bukan O5 lagi, ini O6. Oke, maaf. Oke, jadi di bawah ini. Oke, kita bisa lihat di sini ketika kita membuat offset, maka ada jarak di sini. Tadi sebelumnya kita gunakan yaitu 30 pixel. Jadi ada jarak antara border bagian terluar dari elemen dan juga offset. Jadi di sini 30 pixel, di sana sampai 30 pixel. Dan ini tidak memakan space. Kita bisa lihat di sini tidak ada overflow sama sekali di bagian dokumen. Baik di atas juga. Dan dia juga menjorok ke elemen lain. Contoh di sini untuk O5 ini terkena outline dari O6. Contoh kita buat lagi misalkan H1 di sini, kita bisa lihat nanti ada outline yang menyentuh H1 di sini. Misalkan kita hapus ID-nya saja. Oke. Oke, di sini. Jadi dia menyentuh bagian dari H1 ini. Oke, di sini. Jadi outline ini tidak memakan tempat, dan kita bisa lihat di inspect element misalkan. Kalau misalkan ini saya inspect, maka kita bisa lihat di bagian H1 ini misalkan. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya garis maksudnya blok warna orange seperti ini, dan lebarnya itu tidak menyentuh outline-nya. Jadi kita bisa dilihat di sisi ini, dia tidak menyentuh outline-nya, jadi ini tidak memakan space apapun. Kemudian kita bisa lihat yang ada ini offsetnya. Kita bisa lihat di kita inspect. Oke, ketika kita inspect bagian yang ke select itu, misalkan di sini lebarnya 1247 x 41, di bagian outline-nya tidak tersentuh. Oke, seperti ini. Walaupun ada margin misalkan ya. Walaupun ada margin, tapi bagian outline itu tidak tersentuh. Ya. Nah, ini tidak mempengaruhi dari dimensi juga. Kita bisa lihat di bagian kanan di sini, saya sorot mouse ini. Ini bagian margin, border, kemudian ini padding, dan ini adalah kontennya. Nah, di sini tidak ada outline, jadi tidak memakan space apapun. Dan ketika ini melebihi dokumen, maka tidak ada overflow sama sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa outline tidak memakan dokumen, dimensi dari elemen. Oke, kita akan kembali lagi, dan outline digunakan untuk
menonjolkan elemen. Contoh kalau misalkan saya akan buat sebuah paragraf seperti ini. Misalkan ini adalah teks penting. Misalkan di sini saya berikan span, misalkan span di sini isinya sangat penting. Oke, kita akan buat misalkan kelas yaitu penting, dan di sini saya akan berikan untuk CSS-nya untuk kelas yaitu penting. Kita berikan ini aja. Oke, akan saya hapus untuk bagian border. Oke, ini akan saya stylenya saya ganti jadi dot, dan untuk outline colornya misalkan orange seperti ini. Untuk widthnya 2 pixel dan untuk offsetnya misalkan 2. Oke, ini untuk bagian span yang disorot atau yang terlihat menonjol. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi ini adalah teks sangat penting di sini. Jadi ini yang akan eye catching di mata user. Jadi ketika ada teks seperti ini, ada teks panjang, kemudian ada yang bagian outline seperti ini, maka ini akan biasanya user lebih sering melihat ke bagian menonjol ini. Oke, apalagi kalau misalkan text colornya diganti. Nah, ini selain untuk contoh di sini H1 bisa digunakan untuk elemen-elemen lain, misalkan tabel atau mungkin span, contoh seperti ini. Untuk div juga, misalkan saat disorot, oke, agar tidak memakan tempat kita gunakan outline. Oke, saya akan buat contoh lagi. Misalkan di sini saya akan buat di bagian bawah paragraf, misalkan ada div dengan kelas misalkan sorot. Oke, seperti ini. Dan teksnya misalkan ada ini adalah div khusus, misalkan seperti ini. Saya akan coba copy ini menjadi 3, dan saya akan buat style di sini. Saya akan berikan misalkan kelas tadi adalah kelas sorot. Oke, seperti ini. Saya akan berikan width yaitu misalkan 200 pixel, dan kemudian untuk height-nya misalkan 200 pixel. Untuk border misalkan border 2 pixel solid, kita berikan warna misalkan gelap seperti ini. Kemudian kita akan buat float-nya menjadi left, kemudian margin misalkan 20 pixel. Oke, seperti ini. Dan saya akan berikan keadaan saat sorot itu di hover ya. Oke, misalkan seperti ini. Saya akan berikan outline. Outline-nya ngambil dari sini saja. Kita akan berikan oke, seperti ini. Untuk outline width misalkan 4 pixel dan offsetnya yaitu misalkan 10 pixel. Oke, kita bisa lihat nanti di sini kalau kita reload maka ada sebuah div seperti ini. Dan ketika div ini saya sorot dengan mouse, maka akan ada outline. Dan ini tidak menggeser elemen yang lain karena ini tidak menggunakan space, tidak mempengaruhi dimensi. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi ada 3 div, saya float left, dan kemudian saya buat sorot seperti ini dengan menggunakan outline. Nah, itu fungsi dari outline. Oke, jadi teman-teman nanti bisa pelajari lebih tentang outline dengan lebih prakteknya lagi. Kita buat custom outline dari yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk referensinya dari doubletreeschools.com dan css3.info,
Dan kemudian kalau misalkan teman-teman mengunjungi channel Junior Dev, ada beberapa video yang sudah saya upload. Dan contohnya di sini membuat game, kemudian dasar-dasar access script, kemudian membuat aplikasi chatting dengan PHP dan Ajax dan sebagainya. Dan kita masih terus membuat tutorial-tutorial CSS. Dan selanjutnya setelah kita membuat untuk outline, maka kita akan mencoba untuk CSS link dan list. Oke, jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, kemudian Instagram dan juga email. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.